الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Satu-satunya di dunia orang yang pernah ada di dunia itu dawuh-dawuhnya yang sampai sekarang dipedomani itu cuma Nabi saja. Nabi Muhammad SAW. Setokoh-tokohnya orang itu di negaranya, ya jelas tidak ada. Tapi Nabi Muhammad dawuh-dawuhnya, persetujuannya Nabi, atau dengan bahasa lain hadis-hadisnya Nabi itu masih relevan. Banyak aspek sisi dari kehidupan manusia itu. Mulai kita bangun dari tidur, beraktivitas, sampai kita mau tidur lagi. Atau kalau pakai bahasa yang berbeda, mulai lahir, manusia itu, anak kecil itu, sampai ya sepanjang hidupnya dia meniti karir, meniti macam-macam yang dilakukan itu, sampai dia kembali lagi meninggal. Itu diatur semuanya sama Nabi dalam kehidupan. Nah, malam hari ini saya ingin membacakan pesannya Nabi buat kita semuanya. Nanti yang ikut membantu berpikir panjenengan yang hadir ini. Saya cuma membacakan aja. Ya, nanti saya baca kemudian saya bahas dengan kita semuanya. Jenengan saya tanya, pesannya ini ada berapa poin? Nah itu. Makanya jenengan titeni. Jangan ngantuk gitu maksudnya. Pesan ini sahih. Menurut penelitian hadis ini diriwayat Imam Nasai dan Imam At-Tirmidzi, tapi derajatnya hadis itu hasan sahih. Hadisnya begini, saya baca pelan-pelan, nanti kita ulangi lagi. Tapi setelah saya baca nanti, jangan saya tanya, ada berapa poin pesannya Nabi buat kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada berapa pesannya Nabi tadi? Berapa? Ya, dijawab berapa saja boleh kok ya. Ya, saya bahas dengan kita semuanya pelan-pelan Pak ya. Nabi dawa usitkum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammara ahadukum abdun khabasyiyun ya. Wa in ta'ammara alaikum abdun khabasyiyun. Di situ ada dua, sampai di situ tadi. Pertama, aku wasiatkan kepada Anda semuanya supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti berapa? Satu, takwa. Pertanyaannya begini, walaupun ini tidak didetail secara panjang lebar. Apakah prinsip takwa dan sikap mental takwa itu adalah merupakan solusi dari semua problematika manusia? Iya apa tidak? Contohnya? Jangan jawab iya tok Pak kalau tidak ada contohnya. Contohnya?
Nggih, wis terus aja. 100 ya. Kalau jenengan saya tanya, apa sih persoalannya masyarakat, bangsa, dan negara sekarang ini? Mohon maaf, ini bukan politik. Saya tidak bicara persoalan individu. Persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Kira-kira yang grogoti potensinya masyarakat, bangsa, negara ini perilaku apa? Itu loh maksud saya. Jawabannya? Iya. Dari pojok sana sampai pojok sana saya tanya, dari Sabang sampai Merauke, kalau melek persoalan masyarakat, jawabnya sama. Apa? Korupsi dan penyalahgunaan apa? Penanganan. Ini bukan politik. Saya bukan orang politik. Apa betul Ustaz solusinya itu takwa? Kalau dipakai yang sebenarnya seperti perintahnya Nabi tadi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, jawabannya ya iya. Saya beri contoh ya. Contohnya itu Nabi sendiri ya menerima wahyu dari Allah bahwa takwa itu sikap ketakwaan, salah satunya adalah satu poin saja. Yu'minuna bil ghaibi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil, terusnya alladzina yu'minuna. Apa maksudnya alladzina yu'minuna bil ghaibi? Beriman kepada yang ini kalau saya hubungkan dengan makna dari syahadat tentang Rasulullah. Kalau ini adalah surat Al-Baqarah tadi yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, kemudian apa namanya orang yang syahadat tentang Nabi itu salah satu maknanya adalah wa nu'minu bima akhbaro. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah nusaddiquhu fi ma akhbaro. Membenarkan yang dikabarkan Nabi. Ini identik sama. Beriman pada yang gaib. Artinya sesuatu yang tidak kasat mata tapi kita yakini adanya besok. Contoh al-jannatu haqqun an-naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Kita yakin, Pak? Yakin. Dua, pertanyaan kubur. Ada enggak pertanyaan kubur? Ada. Nabi sendiri mengatakan, begitu selesai memakamkan jenazah, ya, sudah dimakamkan, yang mau memakamkan itu mau pulang, Nabi berdiri. Belum pulang. Ya. Apa yang diomongkan oleh Nabi di depan jenazah, di tengah-tengah jenazah setelah dimakamkan itu tadi? Nabi bilang, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul an yus'al. Mas, sini. Ini temanmu, saudaramu ini mintakan ampun sama Allah dan mohonkan ketetapan. Ini sebentar lagi mau diapakan? Ditanya. Betul, Pak? Apakah ada orang yang tahu kemudian pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana, kemudian yang bisa menjawab lancar itu grogi apa tidak, yang tidak bisa menjawab itu grogi apa tidak? Apakah dialognya itu, pertanyaan itu bisa direkam? Halo? Bisa di video? Nah kalau nggak bisa di video berarti nggak bisa di-share kan? Apa maksud saya? Gaib kan? Satu poin itu saja. Bahwa prinsip ketakwaan itu yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, lalu dipedomani. Orang tidak mau Pak menyalahgunakan jabatan dan korupsi itu. Saya itu percaya ada gaib, pada surga neraka. Jangan-jangan saya kepleset malahan. Ya, tidak mau. Jangankan sampai ratusan juta, sampai miliaran, triliunan. Ratusan ribu saja tidak mau. Nanti kalau saya mati ditanya gimana? Itu uang dari mana? Saya pakai apa? Sudah kadang tak kasihkan anak saya, tak kasihkan istri saya. Tak berikan istri saya sekian miliar untuk beli tas. Mereknya? Ini jenengan tidak respon karena nggak pernah beli merek yang branded kayak begitu. Ayo saya tanya, kalau orang Islam dari Sabang sampai Merauke itu pikirannya dan imannya seperti tadi, nilai ketakwaan, ada nggak orang mau korupsi Pak? Nggak ada. Ya pasti tidak. Tapi sekarang kan enggak, enak aja. Oh, menurut berita katanya yang mengurusi agama itu juga diduga kok. Betul nggak Pak? Nah, itu contohnya.
yang bergelimang dengan nilai-nilai agama yang diurusi tiap hari itu agama, diduga mengarah ke situ. Maka dibentuk, ya, sampai teruskan sendiri. Iya, maka pesannya Rasulullah tadi, ya, Nabi menyebutkan usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian itu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu satu titik, satu poin. Makanya pertanyaan tadi, apakah ada jaminan jika nilai iman dan takwa atau sikap ketakwaan dipakai setiap individu dalam komunitas di masyarakat itu, lalu masyarakat ini menjadi masyarakat yang baik? Jawabannya iya. Ya. Contoh yang kedua, tapi ini tidak saya uraikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya. Coba sepintas, jenengan bisa respon, ikut membaca terjemahannya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Itu titik tekannya nilai takwa itu yang mana itu? Itu loh, yang mana? Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Surat yang kelima ayat yang ke-8. Semoga tidak salah membaca saya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sya'nanu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Terus? Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya tanya, titik tekannya atau pesan moralnya berkaitan dengan takwa itu masalah apa di sini? Keadilan. Berarti kalau ada keadilan dalam bidang apa saja, ada jaminan masyarakat itu sejahtera? Iya. Tapi begitu tidak ada keadilan, ya timbul masalah di masyarakat itu. Keadilan itu bisa keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan politik, keadilan hukum, keadilan sosial, dan sebagainya. Nah sekarang menurut berbagai kalangan yang punya ilmu di bidang itu, belum ditegakkan keadilan dengan yang sebenar-benarnya. Entah pengajian yang nomor berapa atau bulan berapa, tahun berapa, saya menyampaikan di sini pidatonya Jenderal Polisi ketika diangkat menjadi kepala kepolisian di suatu negara. Sudah apa belum? Menurut saya lebih baik sudah tapi belum. Sudah tapi lupa. Yang enak kan sudah tapi lupa ya. Saya tidak ngerti ini siapa namanya itu. Ini bukan siapa-siapa. Dan itu di negara mana? Tidak tahu. Wong tidak ada dokumentasinya. Wong ini karangan saya sendiri. Begitu Jenderal Bintang 4 polisi diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara, apa pidatonya ketika dilantik? Saya Jenderal Polisi Bintang 4 jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Terusnya, sebaliknya, saya Jenderal Polisi Bintang 4 jabatan tertinggi dalam negara ini sebagai kepala kepolisian. Kalau saya tidak bisa jujur dan saya tidak bisa adil di dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan cenderung tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Saya tanya, pikiran begitu bisa dibenarkan nggak Pak? Bisa kan? Berarti jabatan bisa dipakai untuk mencari surga. Sebaliknya, jabatan bisa memelesetkan orang masuk neraka enggak?
Nah, di situ. Jadi adil menjadi penting. Saya belum pernah masuk di gedung Mahkamah Konstitusi, Pak. Nggak ada hubungannya dengan yang kemarin itu ya. Tapi ayat ini ditulis di pampang di Mahkamah Konstitusi itu. Dari mana kok tahu? Ketika masih rame-ramenya televisi, ada persengketaan dalam hasil pemilihan legislatif atau pilpres, entah tahun berapa, kuasa hukum salah satu daripada paslon itu menyebutkan, mohon izin yang mulia, saya akan bacakan surat Al-Maidah ayat 8 dulu. Berarti ayat itu dipapang di situ. Tapi kan lewat saja ayat ini, Pak ya. Ya, lewat. Tidak mempengaruhi perilaku dalam proses pengambilan apa? Putusan. Wallahu a'lam. Berarti pesan Nabi 1400 tahun lalu sampai sekarang masih relevan nggak? Oh, masih sangat amat. Satu. Ya. Saya ulangi hadisnya tadi. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Uraiannya panjang, tapi nggak bisa diuraikan satu persatu. Supaya nggak makan waktu. Yang kedua, perintahnya Nabi wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyun. Aku juga perintahkan kepada kalian untuk mendengarkan dan mengikuti. Walaupun yang mimpin kamu itu adalah hamba saya dari Habsyah, Ethiopia, kulit hitam. Itu maknanya adalah walaupun yang memimpin kamu itu orang yang stratanya rendah. Orang yang mungkin pendidikannya rendah, status sosialnya rendah. Orang yang mungkin menurut pendapat banyak orang, itu etnis, mohon maaf, padahal di Islam tidak ada, kelas bawah, itu kata Nabi. Etnis itu sama saja. Karena kita itu lahir tidak bisa memilih siapa bapak saya, siapa ibu saya. Betul Pak ya? Kalau saya bisa memilih siapa bapak saya waktu menjelang lahir, saya milih jadi anaknya presiden. Bisa ditoto sama bapak saya kan? Betul Pak ya? Presiden Putin maksudnya ya. Iya. Tapi kata Rasulullah, kalau sudah disepakati, maka umat Islam tidak boleh merecoki yang diberi kekuasaan untuk mengatur persoalan umat dan masyarakat itu. Kamu ikuti. Di tempat yang lain saya ditanya begini, mohon maaf jangan dikait-kaitkan. Kalau misalkan yang mimpin itu tidak perform, Pak, sudah sepuh misalkan, ya tetap. Lalu ada yang tanya lagi, kalau yang mimpin itu misalkan anak kecil, gimana itu kira-kira, Pak? Loh, jangan itu dulu, Pak. Ini kan andai kata yang mimpin itu secara proses sudah betul, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan konstitusi, lalu ditetapkan itu, kita disuruh mentaati nggak? Betul Pak ya? Iya. Siapa bilang pelajaran tauhid itu ingin merecoki kehidupan tatanan masyarakat bangsa dan negara? Enggak. Justru pelajaran tauhid itu membantu, memberikan kontribusi pemikiran kepada mereka. Supaya tatanan itu bisa jadi baik. Nah itu loh, seperti yang kedua tadi. Ya, wasam'i wa ta'ati, ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyun. Walaupun yang memimpin Anda itu adalah hamba sahaya. Sekarang saya tanya. Itu perintahnya Nabi mendengar dan mentaati itu mutlak apa bersyarat? Halo? Apa syaratnya? Iya. Ya. Di dalam keterangannya ayat itu, Pak, ya. Fassaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menafsiri. Menafsiri mana? Coba jangan baca dulu ayatnya, sepintas saja. Nanti kita uraikan keterangannya di beberapa tafsir ya. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, ini sudah sering kali kita bahas, tapi karena urut-urutannya, maka mau tidak mau harus dibahas juga. Surat yang keempat ayat 59. Kalau tadi perintahnya wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyun,
Walaupun yang memerintah itu hamba sahaya dari Habasyi, kata Rasulullah, wasam'i wa ta'ati, kamu wajib mendengarkan dan kamu wajib apa? Mentaati. Tapi bagaimana dengan pesan Al-Quran? Nabi tidak mungkin berlawanan dengan Al-Quran. Ya. Kalau pesan di Quran, surat An-Nisa, ayat 59, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, Terus? taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Terus? dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kamu. Berarti berapa jalur yang disuruh mentaati tadi, Pak? 2. 2, 3, 4, 3. Siapa atau apa saja? 1, 2, 3. Apakah ketiga-tiganya ini mutlak? Enggak. Kan gampang Pak memahaminya. Yang mutlak itu siapa? Allah dan Rasulnya. Faja'alallahu ta'atahu mustaqillah wa ta'ata rasulihi mustaqillah wa ta'atul umara tabi'ah. Itu Pak. Ya. Ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah adalah mutlak, berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh siapa-siapa. Tapi ketaatannya kepada ulil amri, ini ketaatan yang bersyarat. Mengikuti tabi'ah. Mengikuti bagaimana? Jika ulil amri itu mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka orang boleh mentaati ulil. Itu pun hakikatnya bukan ulil amri yang ditaati. Tapi siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Walidzalika lam yukarrir alfil atiu. Oleh karena itu di dalam lafal atiu itu tidak ada dialamatkan kepada ulil amri. Saya bacanya ayatnya pelan-pelan, saya rasa jenengan sudah bisa menalar ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiu waha wa atiu rasul, terus wa ulil amri. Bukan wa atiu ulil amri. Maka oleh Allah atiu tidak diulangi untuk ulil amri. Nah, sekarang saya baca di Kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad halaman 79 yang nulis Dr. Fauzan Al-Fauzan. Oh, tidak salah orangnya masih hidup sekarang di Madinah, guru besar. Waqad fassara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittikhadul akhbar wa ruhban wa arbaba min dunillah bi annahu laisa ma'nahu ar-ruju' was-sujud lahum. Ya, berkaitan dengan ayat itu dalam penjelasan lafal yang berbeda, Nabi memberikan penafsiran bahwa sebenarnya ya mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah mutlak dan orang tidak boleh menjadikan selain dari Allah sebagai Tuhan yang disembah. Lah menjadikan Tuhan yang disembah selain Allah itu bukan maknanya orang itu rukuk dan sujud, tapi apa? Mentaati sesuatu yang menurut Allah itu tidak boleh lalu orang itu mentaatinya. Nah, itu sama dengan menjadikan mereka dijadikan apa? Tuhan. Jadi tidak ada kemutlakan di situ. Ya. Wes. Ibnu Abbas memberikan keterangan begini, yushiku antan zila alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umaru. Ya, hampir saja kamu itu nanti akan dijatuhi batu dari langit. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pernah ada batu jatuh dari langit? Halo? Kapan? Ara'aital ladzi yukadzib Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil? Itu batu dijatuhkan dari atas enggak, Pak? Iya. Tapi ini maknanya apa? Hakiki apa majazi? Bisa hakiki batu yang betul jatuh, bisa majazi bahwa kalau orang itu akan dijatuhi batu dari langit, itu adalah banyak ada kekacauan. Mengapa timbul sampai kekhawatirannya Ibnu Abbas tadi, aku khawatir kamu dijatuhi batu dari langit. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku berkata, kata Nabi begini, tapi kamu bantah kata Abu Bakar dan kata siapa? Umar. Berarti kalau sudah kata Abu Bakar tidak boleh diapakan? Dibantah lagi. Kalau sudah kata Rasulullah tidak boleh apa?
dibantah. Wes, kita lewati yang kedua tadi, ketaatan tadi. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Perintahnya Rasulullah tadi supaya bertakwa. Yang kedua, mentaati kepada siapa? Ulil amri. Walaupun yang mimpin hamba saya dari jenis apa? Etnis yang hitam itu ya. Yang ketiga, perintahnya Nabi ya. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapa saja di antara kalian yang nanti akan hidup terus berkepanjangan, terus tahu ada perselisihan di tengah-tengah masyarakat, fa alaikum bisunnati, maka wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidun. Saya tanya, Khulafa'ur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Saya ulangi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kalau di antara kalian nanti hidup terus lalu menemukan ada banyak perselisihan di masyarakat, fa alaikum bisunnati, maka yang menjadi pedoman itu sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun yang dapat petunjuk dari Allah. Ini perselisihan masalah apa, Pak? Kira-kira. Apakah masalah agama ataukah masalah dunia? Jawabannya? Agama. Kalau perselisihan masalah agama, standarnya untuk supaya tidak keliru, pakai apa itu? Yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Saya boleh memberi contoh, Pak? Tapi jangan dikembangkan kemana-mana ya, cukup di masjid ini aja. Tapi direkam. Saya tanya sekarang. Waktu antara setelah orang azan sampai iqomah, kadang-kadang masjid itu diberi jeda, terutama subuh. Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, bahkan ada yang 15 menit. Pertanyaan saya, apakah waktu antara setelah azan sampai iqomah itu waktu-waktu yang diatur oleh agama? Jawabannya, diatur apa bebas? Diatur enggak? Tapi kalau jam 7 sampai jam 8 pagi kan bebas toh? Diatur agama enggak? Tapi kalau habis azan sampai iqomah diatur enggak? Nah, saya pernah ditanya orang, ini tak ceritakan. Ada masjid besar, lebih besar dari ini. Kemudian sebagian itu setelah azan selesai, sebagian itu sholat. Kalau subuh berarti qobliyah. Nilainya lebih bagus daripada apa? Dunia seisinya. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya. Ada setelah sholat itu kemudian orang berdoa khusyuk. Karena jeda waktunya cukup 10 menit, bahkan 15 menit. Ada yang dengan khusyuk membaca, mungkin Quran di HP atau di mana saja. Bukan WA, melihat Quran baca. Boleh, Pak? Tapi ada sebagian di masjid itu tiba-tiba dengan teman-temannya ngambil mic. Udah ngerti terusnya kan? Lalu bersama beberapa orang itu melafalkan begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Terus sampai mari. Saya bisa juga Pak sampai mari, tapi enggak saya teruskan ini. Ya. Oke, alumni saya ini Pak dulu. Saya tanya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok. Ini beda enggak Pak? Menggunakan waktu setelah azan sampai iqamah tadi berbeda enggak? Ada yang menggunakan dengan tata cara gimana tadi? Zikir, berdoa, sholat, diam, khusyuk. Betul Pak ya? Tapi ada yang menggunakan dengan begitu. Saya tanya, tukar menukar ilmu boleh enggak? Mas, sampai tadi kok khusyuk apa itulah? Saya kok mau gini sama teman-teman saya. Atau sebaliknya, sampai tadi kok bilang begitu mau. Saya mau ngomong menyanyi nggak enak Pak ya. Tapi saya kok itu.
Inilah yang saya maksudkan, kalau terjadi khilaf kayak begitu, dalam dimensi agama, apa itu akidah maupun ibadah, suruh kembali kemana? Tolong dilacak. Dulu Nabi mengajarkan bagaimana jeda waktu antara itu sama itu. Boleh nggak Pak begitu? Bagaimana keterangannya Nabi, bagaimana prakteknya para sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'in, bagaimana imam yang 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bukan pesannya orang biasa, Pak. Tapi itu pesannya siapa? Rasul. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Yang dititik tekankan Rasulullah itu mengikuti Nabi dan mengikuti khulafa'ur rasyidun, 2. Nah, sekarang saya tanya, berarti contoh yang saya kemukakan tadi boleh nggak dikembalikan kepada apa yang diajarkan Nabi maupun di khulafa'ur rasyidun? Jawabannya, iya, seharusnya begitu. Lah kalau sudah berjiwa besar, ya harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi itu tadi. Tidak boleh membuat sendiri. Jadi pesannya Rasulullah yang ketiga itu seperti itu. Sekarang ya, berikutnya. Tamassaku biha wa amdu 'alaiha bin nawajid. Pesan saya tadi Mas, supaya sampean berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Itu sampean pedomani dan sampean gigit yang sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Itu yang mana Pak? Yang depan apa yang ini? Kira-kira menggigit itu lebih kuat dengan geraham apa gigi yang seri itu? Nanti tanya dokter gigi ya. Itu loh pesannya Nabi sampai begitu. Maka di masyarakat itu ada perbincangan bagaimana kalau misalkan praktek keagamaan, zaman Nabi tidak ada, zaman Khulafaur Rasyidun tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, bahkan imam 4 yang juga tidak ada, moro-moro ada. Namanya apa? Namanya? Ya, jangan banter-banter. Ada kelanjutannya, Bu. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan kamu berhati-hatilah, kata Nabi, terhadap apa yang diada-adakan sesuatu yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya tidak mendefinisikan secara panjang lebar, tapi itu pesan yang sudah disepakati oleh ulama, itu pesannya Nabi. Sehingga kalau dunia, orang itu boleh merekayasa apa saja, sementara kalau agama harus mengikuti apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Kita potong dulu. Di Masjid Nabawi itu ada profesor doktor yang namanya Sulaiman Ar-Rukhaili. Pernah diundang ke Masjid Akbar 3 bulan atau 4 bulan sebelum Ramadan. Kalau tidak salah hari itu Kamis malam Jumat, malam itu ceramah di situ, saya tidak tahu yang mengundang siapa. Tapi kalau jenengan bisa aktif lalu cari, ya kalau di Madinah mesti ceramahnya setiap malam pakai bahasa Arab. Enak bahasa Arabnya. Saya paling suka kalau mendengarkan dia itu, Sulaiman Ar-Rukhaili, profesor doktor. Lalu Jumatnya di Surabaya itu khutbah di Masjid Mujahidin. Kalau tidak salah, menurut berita entah betul apa enggak, kemarin ketika ada salah seorang ustadz ulama wafat itu beliau datang. Ngerti maksud saya? Wis, tidak usah tak teruskan. Ketika ada ulama yang kemarin meninggal itu loh, yang viral, ya kalau tidak salah Sulaiman Ar-Rukhaili ini datang ke situ. Nah, apa dia katakan? Seringkali dia mengatakan menyitir pendapatnya Imam Malik. Ya, berkaitan dengan itu. Qala Malik ibnu Anas, imamu ahlil Madinah, fi asrihi, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ma anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah.
Saya ulangi. Ini dawuhnya Imam Malik yang sering dinukil oleh beliau itu tadi. Ya. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Mudah-mudahan tidak salah paham. Siapa yang melakukan kebid'ahan sesuatu yang dianggap baru di dalam agama, ya, wa yarahu hasanatan, lalu dianggap baik, faqad za'ama, maka orang itu menyangka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, dianggap Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Apa maksudnya itu, Pak? Siapa yang melakukan kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan dianggap itu sebagai sesuatu yang baik, sedangkan Nabi tidak melaksanakan begitu, berarti orang itu menyangka Nabi Muhammad telah mengkhianati apa? Risalah. Ini dawuhnya Imam Malik dan sudah populer. Berarti panjenengan dan saya kalau mengikuti pesannya Nabi itu dalam bidang akidah dan ibadah harus dalam bahasa yang berbeda, fotokopi dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jawabannya? Iya. Iya. Hari Sabtu kemarin di Masjid Al-Falah Surabaya, saya ditanya seorang ibu. Ustaz, mau tanya. Itu sebenarnya orang baca salawat itu kan ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya begini, yang benar yang mana, Ustaz? Nah, itu ditanyakan kepada saya. Sekarang saya tanyakan panjenengan. Yang benar? Saya tidak menjawab benar dan salah. Ini jenengan kalau bisa mengadopsi dari apa yang saya ucapkan, nanti akan lebih enak diterangkan kepada orang. Bu, yang saya ketahui, yang baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada kalimat apanya? Ini adalah orang baca salawat menurut hadis. Bukan salah benar, saya bilang menurut hadis. Karena di hadis tidak ada. Di hadis itu bunyinya apa? Para sahabat tanya, ya Rasulullah amaranallahu an nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik. Nabi, kita kan diperintah baca salawat bagaimana? Lalu Nabi bilang, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya tanya jenengan, kalau sepakat dengan yang ini loh ya. Kalau tidak sepakat tidak apa-apa. Sepakat nggak Pak? Sepakat kan? Nah, kalau sepakat, itu pikiran berikutnya begini, oh Pak Ustadz kalau begitu Nabi itu tidak pernah ada yang salah dan tidak pernah ada yang keliru dalam hal menjelaskan agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Jawabannya? Ya. Lalu ada pembahasan berikutnya. Apa sih bedanya kalau kita keliru dan Nabi keliru itu? Kalau Nabi keliru ditegur Bu sama Allah. Betul Pak? Kalau jenengan yang keliru dan saya yang keliru, biarin aja. Jenengan kasih contoh, apa tegurannya Allah kepada Nabi itu ketika Nabi itu keliru? Abasa wa tawalla an ja'ahul, itu dalam konteks apa itu? Nabi sedang diskusi dengan tokoh-tokoh orang kafir Mekah, tiba-tiba ada orang buta mau nimbrung. Secara teori, itu yang digarap dulu orang yang the have, yang kelas atas. Betul Pak ya? Bukan orang yang buta, itu tidak berpengaruh. Ya. Tapi ditegur sama Allah. Kamu berpaling dan tidak memperhatikan itu. Yang kedua, apa tegurannya Allah kepada Nabi ketika Nabi itu salah? Nanti ada kelanjutannya ini Pak, penting. Ketika Nabi minum apa? Madu. Minum madu kok ditegur? Ngapain Pak? Dari istri yang satu ini minum madu, lalu pindah ke istri yang lain. Nah itu berlaku buat Nabi. Kalau jenengan tidak berlaku kan. Istri yang kedua ini cemburu. Lalu Nabi karena menyenangkan istri yang kedua, ya sudah saya, kalau begitu madu itu haram. Padahal halal. Ditegur nggak sama Allah? Apa tegurannya? Ya ayyuhan nabiyyu
Lima tukharrimu ma akhallallahu laka tabtaghi mardhata azwajika. Hai Nabi, ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya semata-mata mencari ridho istrimu saja? Dengan begitu maka sampai Rasulullah itu wafat tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Lebih-lebih dalam masalah apa? Agama, seperti Imam Malik itu tadi. Siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan dia anggap itu baik, faqad khana Nabiyya SAW ya risalah. Faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Orang itu menyangka Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Ada bagian-bagian yang tidak disampaikan oleh Nabi. Berarti sampai wafat Rasulullah itu tidak pernah apa? Salah. Pak, habis ini kita sholat, tadi juga sholat. Apakah ada di dalam sholat itu kita melafalkan Assalamu alaika? Ada apa tidak? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ada apa tidak di sholat itu? Di posisi yang mana itu? Tahiyat. Tahiyat awal apa tahiyat akhir? Apa kedua-duanya? Kedua-duanya. Apa maknanya assalamu? Assalamu itu ada 3 makna. Pertama, assalamu itu maknanya at-tahiyyah, penghormatan. Jadi kalau kita ini duduk lalu ada orang datang, assalamualaikum. Itu maksudnya orang yang datang itu menghormati kita, kita dimohonkan keselamatan kepada Allah. Dihormatinya dengan cara begitu, itu namanya tahiyyah. Yang kedua, assalamu itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Nah, yang kedua maknanya adalah ismun min asma'illahi al-husna. Assalam itu maknanya salah satu daripada asmaul husna. Di Quran ada enggak begini? Al-Malikul Quddusus salam. Nanti habis sholat kita sendiri juga berdoa Allahumma antas. Nah, jadi 2 ini beda enggak maknanya? Halo? Benar Pak? Saya ini serius Pak sampean. Jadi kalimat assalamu itu maknanya ada 3. Yang satu at-tahiyyat maknanya penghormatan. Contohnya assalamu alaikum. Orang yang datang menyampaikan salam itu maknanya menghormati kita. Orang itu memohon kepada Allah keselamatan untuk kita. Betul Pak ya? Yang kedua adalah assalamu itu maknanya asmaul husna. Tadi yang saya sebutkan al-malikul quddusus salamu. Atau ketika habis salat apa doanya? Allahumma antas salam. Yang ketiga, kaitannya dengan ini yang saya ceritakan tadi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada salah dan tidak ada kurang. Kalau sudah kita sendiri dibimbing oleh Nabi Assalamu menurut para ahli bahasa itu maknanya adalah salamatun minan naqs wal afat, tidak ada kesalahan dan kekurangan, maka dalam bidang akidah dan ibadah jangan mereka membuat sesuatu yang baru. Bingung Pak? Dalam kitab Aqidatul Tauhid Fauzan Al-Fauzan itu mengkategorikan orang itu berdoa atau tidak, menyembah atau tidak kepada Allah ada 4 kategori. Ini sudah 3 kali atau berapa kali. Namanya materinya sama ya mesti pengulangan. Pertama, man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang abai, tidak berdoa, tidak minta, tidak menyandarkan kepada Allah, namanya orang itu apa? Sombong. 2. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang yang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, menyembah kepada Allah, berharap kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Mendua. 3. Man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Siapa yang menyembah kepada Allah satu-satunya, tapi caranya beribadah dan menyembah tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu berbuat apa? Bid'ah. Jangan pilih yang mana? 1, 2, 3. 3.
3 ini lumayan, Pak. Mau diatur yang keempat? Man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang menyembah kepada Allah satu-satunya, cara menyembah, cara berdoa, cara minta, menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu yang mukmin, yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas pilih yang mana, Pak? Ini. Yang akan kita bawa mati yang ini loh, Pak. Maka banyak rumusan dalam kitab-kitab fikih itu la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Betul, Pak? Betul. Mohon maaf, pikiran begini bukan mengolok-olok, tapi pikiran begini adalah memberi penjelasan kepada yang ikut ngaji. Ya. Karena orang yang sudah menyampaikan nilai-nilai agama, tidak boleh ada kebencian dalam hatinya, lisannya, maupun ujung jarinya diarahkan ke si A, si B, tidak boleh. Tapi menyampaikan sesuatu yang benar, boleh nggak, Pak? Boleh. Silakan aja. Maka pesan Rasulullah tadi, saya ulangi, sebenarnya satu persatu dari 4 tadi, itu bisa diurai agak panjang itu ya. Jadi kata Nabi tadi, ya, menyebutkan dalam hadis yang Sahih, Hasan Sahih tadi, ya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Satu, orang disuruh takwa kepada Allah azza wa jalla. Dimensinya takwa itu macam-macam. Banyak sekali di Quran. Sudah saya ambil 2 tadi. Yang kedua, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Hendaklah kamu mendengar dan mentaati orang yang memerintah kamu. Walaupun yang memerintah itu hamba saya dari Habasyi. Lalu tak buat ilustrasi bahasanya. Bagaimana kalau yang minta itu orang tidak perform? Yang memerintah. Ya. Diplomasi internasional tidak bisa. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Jawa, bilang begitu ya. Ya. Maka tetap kata Nabi disuruh apa? Mentaati, tidak boleh memberontak. Ya, tetapi ketaatannya tidaklah merupakan ketaatan yang apa tadi? Mutlak, bersyarat. Hadisnya banyak, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kemudian berikutnya ada fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kamu nanti hidup terus lalu ada banyak perselisihan di masyarakat dalam tanda kurung perselisihan dalam masalah agama, maka kembalikan kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Berarti kalau khulafaur rasyidin itu melakukan itu sedangkan Nabi tidak melakukan, masih bisa ditoleransi enggak, Pak? Masih. Ini Nabi enggak pernah mengerjakan, tapi Umar mengerjakan, Abu Bakar mengerjakan. Masih ditoleransi? Yang tidak itu kalau Rasulullah tidak, Abu Bakar tidak, Umar tidak, khulafaur rasyidun tidak, para sahabat tidak, tabi'in juga tidak, imam mujtahidin juga tidak, moro-moro ada. Dan itu dianggap sebagai agama. Ya. Kata Nabi disuruh berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dan kamu gigit dengan gigit gigimu yang apa? Geram sekuat-kuatnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, takutlah kamu terhadap perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kulla dhalalatin finnar. Ya, semua ancamannya melakukan bid'ah itu di mana, Pak? Ini tidak boleh mengarah ke siapa-siapa, tapi membaca hadis ini boleh enggak? Boleh. Terserah, Pak. Jenengan, saya, siapa saja makhluknya Allah. Mau dimulia-muliakan sama Allah, mau direndah-rendahkan, ya terserah. Tidak ada yang, tidak ada sesuatu yang sadis. Saya pernah tanya, perang Badar itu menang umat Islam. Karena Nabi diperintah, dibantu oleh malaikat. Jumlahnya berapa? 1000. Dalam Al-Quran diterangkan orang kafir itu dipotong ujung jarinya dan dipenggal lehernya. Pertanyaan saya, sadis apa enggak? Enggak. Yang motong siapa? Malaikat. Yang menyuruh siapa? Allah. Ada enggak orang sak kampung dimatikan semuanya sama Allah? Sadis enggak? Biarin aja. Betul, Pak. Itu Allah, Mas. Sudah terserah, itu makhluknya Allah sendiri.
Siapapun mau dinerakakan, siapapun mau disurgakan, kan panduannya sudah ada. Tinggal orang manut apa tidak. Semua terserah padamu. Wes, sampai di situ aja. Saya tidak bilang aku begini adanya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.